Coba kita bayangkan dua pemandangan. Pertama, sebuah pabrik tekstil pada abad ke-19. Mesin berdengung, asap mengepul, dan buruh bekerja 12 jam sehari demi upah yang pas-pasan. Kedua, kamar kita sendiri malam ini. Kita berbaring sambil menggulir layar ponsel tanpa henti, tanpa ada yang memaksa. Dua pemandangan ini terlihat sangat berbeda. Tetapi, menurut sejumlah akademisi, keduanya digerakkan oleh logika ekonomi yang serupa, meski caranya sangat berbeda. Singkatnya, kapitalisme klasik yang lahir dari revolusi industri menghasilkan uang dengan mengubah tenaga manusia dan bahan mentah menjadi barang yang dijual di pasar. Sementara itu, kapitalisme digital yang kita jalani sehari-hari sekarang menghasilkan uang dengan mengubah perhatian, data, bahkan waktu istirahat kita menjadi sesuatu yang bisa diuangkan. Di video ini, kita akan membedah 9 pasang konsep. Setiap pasang mempertemukan satu logika dari kapitalisme klasik, yaitu era pabrik dan pasar barang, dengan padanannya di kapitalisme digital, era platform dan algoritma. Dari situ, kita bisa melihat lebih jelas mana yang benar-benar baru dan mana yang hanya wajah lama berbalut kostum baru. Kita mulai dari hal paling mendasar dalam sistem ekonomi apapun. Apa yang sebenarnya diperjualbelikan? Apa yang dijual dan diproduksi? Dahulu, uang dihasilkan dari barang yang diproduksi lalu dijual. Sekarang, di kapitalisme digital, yang menghasilkan uang adalah perhatian kita. Setiap kali kita membuka media sosial, menggulir layar, dan berhenti sejenak menonton sesuatu, kita sebenarnya sedang memproduksi perhatian tanpa sadar. Dan perhatian itulah yang dijual perusahaan kepada pengiklan. Adam Smith dalam The Wealth of Nations menjelaskan bahwa kapitalisme klasik berputar di sekitar produksi dan pertukaran barang fisik. Nilai sebuah barang ditentukan oleh tenaga kerja dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Lalu, barang itu dijual kepada siapapun yang mau membayarnya. Yang dijual jelas dan berwujud: kain, roti, sepatu, mesin, dan sebagainya. Kapitalisme digital mengubah apa yang diperjualbelikan itu sendiri. Ekonom Herbert Simon menjelaskan, semakin banyak informasi yang beredar, semakin langka perhatian manusia. Sebab perhatian adalah sumber daya terbatas yang harus dialokasikan secara sadar. Sesuatu yang langka menjadi berharga, dan yang berharga bisa diperjualbelikan. Dari sinilah lahir attention economy, ekonomi yang memperdagangkan bukan barang, melainkan waktu dan perhatian penggunanya. Seorang pedagang kain abad ke-19 menjual barang yang bisa disentuh, dihitung stoknya, dan dibawa pulang pembeli. Begitu barang berpindah tangan, transaksi selesai. Bandingkan dengan beranda TikTok atau Instagram Reels, tempat satu video langsung tersambung ke video berikutnya tanpa jeda. Tidak ada barang yang berpindah tangan, tetapi setiap detik yang kita habiskan di sana adalah transaksi itu sendiri. Tim Wu menyebut perusahaan semacam ini attention merchants, pedagang perhatian yang mengumpulkan waktu penggunanya untuk dijual ke pengiklan. Bedanya jelas, kapitalisme klasik butuh barang selesai diproduksi dulu sebelum dijual. Kapitalisme digital menjual sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar selesai, yaitu pengalaman yang terus mengalir, sengaja dirancang supaya kita tidak pernah merasa transaksinya sudah usai. Lalu, bagaimana satu sistem bisa mengumpulkan perhatian miliaran orang sekaligus, sesuatu yang mustahil dilakukan di toko fisik? Jawabannya ada pada infrastruktur yang menghubungkan semua orang dalam satu sistem yang sama. Siapa yang punya alat produksi? Dahulu, yang berkuasa secara ekonomi adalah yang punya pabrik, mesin, dan tanah. Sekarang, yang berkuasa adalah yang memiliki platform, aplikasi yang mempertemukan penjual dan pembeli, meskipun perusahaan itu sendiri tidak punya satupun barang atau kendaraan. Karl Marx menjelaskan dalam kapitalisme industri klasik, kekuasaan ekonomi datang dari kepemilikan alat produksi. Kelas kapitalis untung karena memiliki pabrik dan mesin, sementara buruh cuma punya tenaganya sendiri untuk dijual. Siapa yang menguasai pabrik, dialah yang menentukan apa yang diproduksi dan bagaimana keuntungan dibagi. Ekonom Nick Strycek menyebut versi digital dari logika ini sebagai platform kapitalisme. Platform adalah infrastruktur yang menghubungkan dua pihak atau lebih, misalnya penjual dan pembeli, lalu mengambil untung dari setiap interaksi yang lewat di atasnya. Pemilik pabrik tekstil di Manchester harus membeli mesin, menyewa gedung, dan menanggung biaya perawatan alat produksi. Bandingkan dengan Gojek yang tidak punya satupun motor, atau Amazon Marketplace yang tidak selalu punya stok barang yang dijual. Keduanya tetap untung besar karena yang mereka kuasai adalah jalur transaksinya, bukan alat produksinya. Model platform semakin kuat karena ada efek jaringan.
Semakin banyak pengemudi yang bergabung, semakin menarik platform itu bagi penumpang, dan sebaliknya, siklus ini membuat satu atau dua platform besar cenderung mendominasi pasar. Mirip kapitalis industri klasik yang menguasai lebih banyak pabrik, lalu menekan harga dan menyingkirkan pesaing kecil. Hanya saja, sekarang terjadi jauh lebih cepat dan berskala global. Tetapi, platform sebesar ini tidak berhenti sekadar menghubungkan pengguna, ia juga terus-menerus merekam aktivitas mereka, sesuatu yang sebenarnya juga dikenal di kapitalisme klasik, hanya saja dengan alat yang jauh berbeda. Seberapa jauh kita diawasi? Dahulu, pengawasan kerja hanya berlaku di dalam pabrik dan selama jam kerja. Sekarang, pengawasan itu meluas ke seluruh hidup kita. Lokasi, kebiasaan belanja, pola tidur, semuanya direkam menjadi data, lalu dijual untuk kepentingan iklan. Bahkan, saat kita sedang di rumah dan tidak sedang bekerja. Pada awal abad ke-20, Insinyur Frederick Taylor memperkenalkan scientific management, yaitu proses mengamati dan mengukur setiap gerakan buruh pabrik dengan stopwatch untuk menemukan cara tercepat menyelesaikan sebuah tugas. Tubuh buruh diawasi secara ketat, tetapi pengawasan ini terbatas pada jam kerja dan ruang pabrik saja. Shoshana Zuboff dari bukunya The Age of Surveillance Capitalism menunjukkan bagaimana logika pengawasan itu dibawa jauh melampaui dinding pabrik. Perusahaan teknologi sekarang mengambil jejak kehidupan sehari-hari penggunanya, lalu mengubahnya jadi data perilaku yang diprediksi dan dijual untuk periklanan. Taylor mengukur beberapa detik yang dibutuhkan seorang buruh untuk mengangkat balok besi, lalu menetapkan standar kerja dari angka itu. Bandingkan dengan kasus Cambridge Analytica pada 2018, Facebook mengumpulkan data jutaan pengguna lewat kuis-kuis ringan yang tidak terlihat berbahaya, lalu memakainya untuk membentuk profil psikologis dan mengarahkan iklan politik yang sangat personal. Bedanya mendasar. Pengawasan Taylor bertujuan mengoptimalkan produksi barang di dalam pabrik, dan buruh setidaknya tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Surveillance capitalism mengumpulkan jauh lebih banyak data daripada yang dibutuhkan untuk memperbaiki layanan, yang oleh Zuboff disebut behavioral surplus, dan sering dilakukan tanpa benar-benar disadari oleh penggunanya. Lalu, siapa sebenarnya yang menghasilkan data berharga ini? Untuk menjawabnya, kita perlu membandingkan siapa yang bekerja dan bagaimana kerja itu dibayar di dua era yang berbeda ini. Dahulu, kerja dibayar dengan upah. Sekarang, banyak aktivitas kita di media sosial, seperti melakukan posting, berkomentar, bahkan sekedar menggulir layar, sebenarnya juga kerja karena kita menghasilkan nilai ekonomi buat platform. Tetapi kita sama sekali tidak dibayar. Dalam kapitalisme klasik, buruh menjual tenaganya ke pemilik modal dengan imbalan upah. Marx menjelaskan nilai yang dihasilkan dari buruh sebenarnya lebih besar daripada upah yang mereka terima. Selisihnya, yang disebut nilai lebih atau surplus value, menjadi keuntungan si pemilik modal. Timpang, tapi setidaknya ada upah yang dibayarkan dan jam kerja yang disepakati. Akademisi media digital, Christian Fuchs berpendapat, aktivitas kita di media sosial, seperti menggugah konten, berkomentar, atau sekedar menggulir layar, sebenarnya adalah bentuk kerja yang menghasilkan nilai ekonomi bagi platform. Konsep ini disebut digital labor. Bedanya dengan wage labor klasik cukup mencolok. Tidak ada upah sama sekali yang dibayarkan. Buruh pabrik dulu, sekecil apapun upahnya, tetap menerima slip gaji tiap akhir bulan sebagai bukti tenaganya dihargai secara moneter. Bandingkan dengan seseorang yang menulis ulasan jujur di marketplace, menggugah story memakai produk tertentu, atau menandai lokasi sebuah restoran. Ia sebenarnya sedang membantu perusahaan mendapatkan data, konten, dan promosi secara gratis tanpa menerima Rp1 pun. Fuchs menekankan, bedanya dengan pekerja pabrik dulu adalah aktivitas digital labor ini jarang terasa seperti pekerjaan karena dibingkai sebagai hiburan dan interaksi sosial. Buruh pabrik tahu bahwa dirinya sedang bekerja. Pengguna media sosial seringkali tidak menyadari sama sekali. Kalau digital labor terjadi di level individu, bayangkan kalau seluruh masyarakat hampir tanpa jeda terus-menerus menghasilkan nilai buat perusahaan. Untuk memahami skalanya, kita perlu membandingkan bagaimana pabrik klasik mengatur ruang dan waktu kerja. Kapan waktu kerja kita berhenti? Dulu, begitu buruh keluar dari gerbang pabrik, kerja hari itu selesai. Sekarang, waktu istirahat pun ikut menghasilkan nilai ekonomi, karena kita terus menonton, menggulir, dan menghasilkan data. Waktu senggang kita tidak lagi benar-benar bebas dari kerja. Sistem pabrik klasik yang mencapai bentuk paling matang lewat Fordisme
mendisiplinkan produksi dengan memisahkan tegas ruang kerja dari ruang pribadi. Antonio Gramsci mencatat, Fordisme tidak cuma mengatur jam kerja di lini produksi, tetapi juga berusaha membentuk kebiasaan hidup buruh di luar pabrik, misalnya lewat aturan jam tidur dan gaya hidup yang dianjurkan oleh perusahaan. Tetapi, secara fisik, begitu buruh keluar dari gerbang pabrik, produksi hari itu selesai. Konsep social factory yang pertama kali muncul dari pemikir Marxis Italia seperti Mario Tronti dan dikembangkan lebih lanjut oleh Tiziana Terranova, menghapus batas itu sepenuhnya. Kalau dulu pabrik cuma beroperasi di tempat kerja formal dalam rentang waktu tertentu, sekarang hampir seluruh kehidupan sosial kita, termasuk waktu bersantai dan istirahat, ikut jadi bagian dari proses yang menghasilkan nilai ekonomi. Gerbang pabrik Ford, sekalipun disiplinnya ketat, tetap punya jam buka dan jam tutup yang jelas. Bandingkan dengan video vlog santai yang ditonton saat rebahan, yang terlihat sekedar hiburan. Di baliknya, setiap detik tontonan menghasilkan data watch time, mempengaruhi kerja algoritma, dan menyumbang pendapatan iklan. Waktu istirahat yang di era Fordisme benar-benar bebas dari pabrik, kini malah jadi bagian dari social factory. Hal serupa berlaku pada relasi personal. Grup keluarga di WhatsApp, curahan hati di kolom komentar, sampai percakapan pribadi lewat pesan langsung. Semuanya lewat infrastruktur milik perusahaan yang berpotensi menganalisis pola komunikasi itu untuk kepentingan bisnis. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada buruh pabrik yang pulang ke rumahnya sendiri, jauh dari pengawasan atasan. Lantas, siapa yang mengatur seluruh alur produksi nilai tanpa henti ini, kalau bukan mandor pabrik yang mengawasinya langsung? Jawabannya adalah kekuatan baru yang jauh lebih tersembunyi. Siapa yang membuat keputusan atas hidup kita? Dulu, keputusan penting dibuat oleh manusia yang bisa ditelusuri dan digugat kalau kita tidak setuju dengan pendapatnya. Sekarang, keputusan itu dibuat oleh algoritma yang cara kerjanya dirahasiakan oleh perusahaan. Jadi, kita sering tidak tahu kenapa akun kita tiba-tiba sepi penonton, atau kenapa pengajuan pinjaman kita ditolak. Max Weber menjelaskan, kapitalisme modern klasik dijalankan lewat birokrasi rasional legal, sistem otoritas berdasarkan aturan tertulis, hierarki jabatan, dan prosedur baku yang berlaku sama bagi semua orang. Seorang mandor pabrik menjalankan keputusan berdasarkan aturan perusahaan, tetapi keputusan itu setidaknya bisa ditelusuri ke orang yang membuatnya, dan secara prinsip bisa dipertanyakan atau diajukan banding. Frank Pasquale menyebut kondisi kapitalisme digital sebagai black box society, masyarakat yang keputusan-keputusan pentingnya, mulai dari apa yang muncul di beranda sampai siapa yang disetujui pinjamannya, ditentukan oleh algoritma yang cara kerjanya dirahasiakan oleh perusahaan. Buruh yang tidak puas dengan keputusan mandornya, secara teori, masih bisa mengajukan keberatan ke atasan yang lebih tinggi, karena rantai otoritas birokratik itu berwujud manusia yang bisa diajak berdiskusi. Bandingkan dengan kreator yang unggahannya tiba-tiba sepi penonton, padahal kualitas kontennya sama seperti biasa. Fenomena ini disebut sebagai shadow ban. Alasan pastinya jarang diketahui karena algoritma itu adalah rahasia dagang perusahaan. Situasi serupa terjadi di berbagai lini lain. Aplikasi ojek daring menentukan siapa yang dapat pesanan lebih dulu. Layanan vintage menentukan siapa yang layak dapat pinjaman, dan platform pencarian kerja menyaring lamaran memakai sistem otomatis sebelum sampai ke tangan perekrut. Birokrasi klasik Weber setidaknya transparan soal aturan mainnya. Algoritma digital justru dirancang untuk tetap tertutup. Kekuasaan algoritma yang tersembunyi ini tidak muncul begitu saja dari udara kosong. Ia tetap butuh bahan baku untuk terus berjalan. Dan bahan baku itu, seperti pada banyak sistem ekonomi sebelumnya, sering diambil dari pihak yang paling lemah posisi tawarnya. Sumber daya apa yang diambil? Dari siapa? Dahulu, negara penjajah mengambil tanah, rempah, dan tenaga kerja paksa dari negara jajahan. Sekarang, perusahaan teknologi mengambil data kita sering lewat layanan yang kelihatannya gratis, dan keuntungannya mengalir ke perusahaan-perusahaan besar di negara maju. Kapitalisme klasik, terutama pada masa ekspansi Eropa, sebagian besar dibangun di atas kolonialisme, pengambilan tanah, rempah, dan tenaga kerja paksa dari wilayah jajahan untuk menopang industri di negara penjajah.
Sejarawan Walter Rodney menunjukkan bagaimana sumber daya dari negara-negara terjajah secara sistematis mengalir keluar untuk memperkaya pusat-pusat industri, sementara wilayah asalnya justru tertinggal. Nick Coulter dan Ulysses Mejias berpendapat, cara korporasi teknologi mengumpulkan data manusia sekarang punya pola yang mirip kolonialisme klasik. Kalau dulu yang diambil tanah dan rempah, sekarang yang diambil adalah data, yang nilainya lalu terkonsentrasi pada segelintir perusahaan di negara maju. Perkebunan kolonial mengirim rempah dan hasil bumi mentah ke negara induk untuk diolah dan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sementara masyarakat lokal cuma menerima sebagian kecil keuntungannya, bandingkan dengan program internet gratis yang ditawarkan sejumlah perusahaan teknologi besar ke negara berkembang, sering dipromosikan sebagai bentuk inklusi digital. Di baliknya, jutaan pengguna baru ini menghasilkan data mentah yang mengalir keluar, diproses, dan menghasilkan keuntungan yang sebagian besar kembali ke kantor pusat perusahaan tersebut. Pola yang berulang di sini, klaim memberi manfaat ke penduduk lokal, tapi di saat yang sama, sumber daya yang bernilai tinggi diambil keluar dari wilayah itu dengan kompensasi yang jauh dari seimbang. Bedanya, kolonialisme klasik butuh kapal dan senjata, sedangkan data kolonialisme cukup butuh aplikasi gratis dan koneksi internet. Data yang dikumpulkan ini tidak cuma dipakai untuk iklan, lebih jauh, data itu dipakai untuk melatih sistem yang mampu memprediksi, bahkan menggantikan jenis kerja yang dulu dianggap paling manusiawi, yaitu berpikir dan mencipta. Bagian mana diri kita yang jadi bahan baku? Dahulu, bahan baku ekonomi adalah tenaga otot dan mesin. Sekarang, bahan bakunya adalah pikiran dan kreativitas manusia. Karya-karya yang selama ini kita unggah ke internet dipakai untuk melatih AI sering tanpa izin dan tanpa bayaran. Kapitalisme industri klasik bertumpu pada tenaga fisik dan mesin. Harry Braverman menjelaskan sejak era manajemen ilmiah Taylor, proses kerja industri sengaja memecah pekerjaan jadi tugas-tugas manual sederhana dan berulang. Sehingga nilai ekonomi bersumber dari otot dan waktu, bukan dari gagasan buruh itu sendiri. Ekonomian Moeller-Burteng menjelaskan, dalam ekonomi kontemporer, sumber nilai utama bergeser dari tenaga fisik atau mesin menuju pengetahuan, kreativitas, dan kapasitas berpikir manusia itu sendiri. Konsep ini disebut cognitive capitalism, di mana pikiran dan gagasan manusia jadi bahan baku ekonomi baru. Buruh perakitan di era industri klasik dibayar berdasarkan jam kerja fisiknya. Keahliannya berupa keterampilan tangan yang bisa diajarkan lewat pelatihan singkat. Bandingkan dengan alat AI generatif yang dilatih pakai jutaan karya desainer, penulis, dan seniman yang sudah diunggah ke internet bertahun-tahun. Kreativitas kolektif manusia, pemikiran, gaya, gagasan, dikumpulkan jadi data dan dilatih, lalu diproses jadi produk baru yang bisa meniru pola berpikir manusia dalam skala industri. Nilai ekonomi dari proses belajar dan kreativitas manusia yang berlangsung bertahun-tahun pun terkonsentrasi pada perusahaan dengan kapasitas komputasi terbesar, bukan pada individu yang sebenarnya menciptakan pengetahuan itu sendiri. Kalau pikiran dan kreatif manusia sudah bisa dijadikan bahan baku ekonomi, pertanyaan berikutnya adalah, masihkah ada ruang untuk bersaing secara bebas dalam ekonomi semacam ini? Untuk menjawabnya, kita perlu kembali ke gagasan paling dasar dalam kapitalisme klasik, yaitu pasar bebas itu sendiri, dan melihat apa yang sebenarnya menggantikannya sekarang. Siapa yang benar-benar bebas bersaing? Dulu, siapa saja bisa buka usaha dan bersaing bebas di pasar. Sekarang, kita bergantung pada platform besar dan harus membayar sewa ke platform itu supaya bisa terlihat dan laku. Mirip petani yang menyerahkan hasil panennya ke tuan tanah. Inti kapitalisme klasik ala Adam Smith adalah persaingan di pasar bebas. Banyak penjual dan pembeli saling berinteraksi, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan satu pihak tunggal yang berkuasa penuh. Siapapun secara teori bisa buka usaha dan bersaing selama mereka punya modal dan keberanian. Ekonom Yanis Varoufakis berpendapat bahwa logika pasar bebas itu sekarang tergantikan dengan sistem baru yang justru mirip feodalisme abad pertengahan, yang ia sebut sebagai techno-feudalism. Kalau dulu ada tuan tanah yang menguasai lahan, sekarang ada pemilik platform atau cloud capital yang menentukan siapa boleh berjualan, siapa lebih terlihat, dan berapa besar upeti yang harus dibayar supaya tetap eksis secara digital.
Pengusaha kecil dalam bayangan pasar bebas Smith bersaing langsung dengan pengusaha lain lewat harga dan kualitas, tanpa perantara yang bisa mengubah aturan main sewaktu-waktu. Bandingkan dengan penjual di marketplace besar, yang sebenarnya tidak lagi benar-benar bersaing di pasar bebas. Ia harus membayar biaya iklan internal, ikut aturan algoritma yang bisa berubah kapan saja, dan menyerahkan sebagian keuntungannya sebagai semacam sewa ke platform. Mirip petani penggarap yang menyerahkan hasil panennya ke tuan tanah. Varoufakis berpendapat, ciri utama kapitalisme klasik, yaitu persaingan di pasar bebas, sudah tergantikan oleh yang ia sebut cloud trend. Penghasilan yang didapat bukan dari menjual produk yang lebih unggul, melainkan dari kepemilikan infrastruktur digital yang jadi satu-satunya jalan bagi siapapun yang ingin menjangkau pembeli atau audiens. Bedanya dengan tuah tanah feodal klasik, tuan tanah di sini adalah server dan algoritma. Dari ekonomi barang sampai tekno-feudalism, kita baru saja menelusuri 9 pasang logika yang saling berhadapan. Satu dari era pabrik dan pasar, satu lagi dari era platform dan algoritma. Sekarang, mari kita rangkum semua perbandingan ini jadi satu kesimpulan. Dari 9 pasang konsep tadi, satu benang merah yang bisa kita tarik, bahwa kapitalisme digital bukan sistem yang benar-benar baru dan lahir dari ruang hampa. Ia mewarisi banyak logika dasar dari kapitalisme klasik, seperti kebutuhan mengekstrasi nilai dari kerja manusia dan kecenderungan menyembunyikan proses di balik hasil akhirnya. Tetapi, pada saat yang sama, ada sejumlah pergeseran yang cukup mendasar untuk disebut babak baru, dari barang fisik menuju perhatian, dari upah menuju kerja tanpa bayaran, dari pengawasan di ruang terbatas menuju kendali yang mengikuti kita kemanapun, dan dari pasar bebas menuju upeti digital yang oleh Varoufakis disebut sebagai penanda kematinya kapitalisme itu sendiri. Pembahasan ini bukan ajakan untuk langsung menjauhi semua aplikasi digital, tapi ajakan untuk lebih sadar. Setiap kali kita menggulir layar, menggugah sesuatu, atau menyetujui kebijakan privasi tanpa membacanya, kita sebenarnya sedang berdiri di titik pertemuan antara dua era kapitalisme yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Dari 9 pasang konsep yang sudah dibahas, perbandingan mana yang menurut Anda paling relevan dengan pengalaman Anda sehari-hari?